saya pernah hidup di negara konflik ya, di Yaman. Saat itu sedang Arab Spring, dan akar dari konflik itu adalah politik agama yang dibawa oleh ideologi Ansarus Syariah namanya, yaitu Wahabi ya. Pertanyaan saya di sini adalah ingin bertanya Kiai, karena Kiai ini pakar radikalisme ini ya. Pertama, di Madura ini kan sudah ada pergeseran ideologi politik yang awalnya adalah agama NU, sekarang sudah agak abu-abu seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya ini bagaimana sinergi dengan Polri terkait mengatasi radikalisme di Madura, karena kalau kita lihat di perkotaan ini sudah banyak sekali paham ideologi Wahabi, agar tidak seperti negara lain ya. Pertanyaan kedua, tahun depan ini kan sudah pemilu. Nah, pengalaman dari 2019 kemarin ini banyak sekali politik identitas Kiai Madura. Nah, ini bagaimana strategi kita untuk meredam politik identitas Kiai Madura tersebut? Mungkin itu, terima kasih. Baik, untuk yang kedua dari Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari HMI Cabang Pamekasan. Singkat saja Gus ya, saya ingin menanyakan perihal karena tadi menyinggung perihal Palestina, atau yang disebut dengan yang viral kemarin-kemarinnya perihal konflik Yerusalem. Jadi lebih terangnya itu siapa yang sebenarnya yang berhak melindungi mereka, karena kemarin kalau berbicara dekat negara dengan Yerusalem itu berdekatan dengan Arab, tapi yang lebih unggul menanggapi perihal itu kemanusiaan yang ada di Yerusalem itu negara Turki, seperti itu. Jadi seakan-akan di sini kan negara ya, kalau kita orang Indonesia mungkin menganggap Arab itu adalah pusat Islam seperti itu, tetapi fungsi daripada Arab itu seakan-akan tidak ada seperti itu. Artinya selalu nomor 3 dan 4 ya, di antara pembela atau apa memperankan diri di dunia internasional seperti itu, khususnya lebih perihal kepribadian itu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamid Hasan Jauhari. Saya ingin bertanya Gus ya. Yang pertama, tadi antum mengatakan bahwa kita ini bukan penganut agama, tapi penganut tafsir agama. Taib ma huwa din Gus, apa itu agama menurut antum? Yang pertama. Yang kedua, tentang ideologi, bahwa agama itu bukan ideologi tapi tafsir dari ideologi. Yang kedua. Dan yang ketiga, saya berterima kasih banyak. Awalnya saya mengira semuanya hoax, ternyata alhamdulillah sekarang sudah tahu dari antum apa yang terjadi. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Untuk yang pertama dari Kiai Taufik mewakili Yayan Madura, ada 2 pertanyaan. Adanya pergeseran ke pola abu-abu di Madura, bagaimana ke depan untuk ini tidak terjadi, itu Kiai maksudnya ya. Terus kemudian politik identitas ke depan, bagaimana antisipasi kita NU terutama supaya tidak terjadi lagi politik identitas sepertinya memecah belah. Dipeserahkan 100% kepada Gus Islam. Oh, merenges. Tak langkong ya. Aduh, dan kula ini kadang-kadang semua gelia menabi kata kula ini ke kiai deh. Punten benih kiai, santri kula. Kita fikir pergeseran ke abu-abu ini memang sebenarnya fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Madura, terjadi berbagai pergeseran dari
orientasi-orientasi antara politik dan agama di berbagai negara. Ini yang disebut dengan power shifting global game theory. Nikah. Jadi kemudian orang-orang barat dulu berkonsentrasi terhadap negara-negara Timur Tengah untuk menjadikan epicentrum gerakan-gerakan politik awal, lalu kemudian bergeser ke Asia Selatan, ke Pakistan, Afghanistan, termasuk juga India. Lalu kemudian ketika mereka tidak bisa juga dijadikan sebagai epicentrum politik global, dia berusaha bergeser kepada kekuatan-kekuatan negara Asia Pasifik. Makanya konflik-konflik horizontal ini hari ini banyak terjadi di daerah-daerah Asia dan Pasifik, termasuk KKB Papua, termasuk juga gerakan-gerakan separatis Moro, Mindanao, dan juga gerakan-gerakan separatis Thailand Selatan dan juga di Indonesia. Persoalannya kalau kita perhatikan nih Kak Kiai, kok bisa negara-negara yang berkubang konflik hari ini terutama di Asia Tenggara ini kok bukan bekas jajahan Inggris? Yang sibuk dengan gerakan-gerakan konflik radikal ini hari ini Thailand, Filipina, Indonesia. Dari situ kita bisa memetakan siapa yang sebenarnya bermain di sini. Mulai dari pergeseran negara-negara Arab yang sebenarnya di bawah persemakmuran Inggris, lalu kemudian digeser ke Asia Selatan, dan di sana juga negara-negara persemakmuran Inggris, dan kemudian digeser ke Asia Pasifik, yang justru berkonflik hari ini adalah negara-negara non persemakmuran Inggris. Siapa yang bermain di sini? Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Saya sudah katakan tadi, gerakan Salafi Wahabi ini diberangkatkan oleh negara-negara persemakmuran Inggris, Saudi Arabia dan sekitarnya. Di sini adalah permainan-permainan orang Inggris sama persis ketika orang-orang Eropa ingin menguasai Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ini kalau kita bicara tentang sejarah, ini kah bertengki nih kah? Sepora. Kalau kita berbicara tentang pergerakan-pergerakan neokolonialisme hari ini dan imperialisme hari ini adalah gerakan-gerakan Eropa yang berusaha diulang hari ini. Mereka ingin menguasai negara Islam, mereka ingin mendikte negara-negara Islam, karena negara-negara Islam dianggap sebagai negara-negara ancaman terbesar dalam peradaban manusia masa depan. Makin nikah menabida Silicon Valley di Amerika, yang menguasai Google itu rata-rata orang India. Jadi orang-orang mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan sampai ke Asia Pasifik ini memang orang-orang yang ingin dikuasai algoritma digitalnya. Karena menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens, manusia masa depan adalah orang yang menguasai algoritma digital. Orang-orang yang tidak menguasai algoritma digital ini akan menjadi manusia yang didikte, manusia yang betul-betul under command, yang di bawah perintah. Dan ini orang-orang yang hanya akan menjadi manusia-manusia robot. Orang-orang barat hari ini betul-betul ingin melemahkan kita dengan mimpi-mimpi politik, termasuk dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi dan juga gerakan-gerakan Khilafah, Hizbut Tahrir. Ini semua adalah mainan orang barat. Kalau kita percaya yang menciptakan ISIS itu juga dari kekuatan-kekuatan barat, yang menciptakan gerakan Wahabisme internasional ini sudah diakui oleh Hillary Clinton bahwa ini adalah gerakan-gerakan orang Amerika. Dan juga kelompok-kelompok Taliban ini juga didanai oleh orang-orang Amerika, dan aliansi antara Pakistan dan Inggris. Juga Prancis terlibat di situ. Dari sini sebenarnya kita tahu siapa yang bermain di balik ini. Toreh pas mau cerdas sekoni. Artinya apa? Upaya memecah belah orang Islam ini tidak lepas dari permainan power shifting global game. Dan kalau ingin menguasai Asia Pasifik, mereka harus menguasai Indonesia. Dan Indonesia ini hanya bisa dikuasai kalau dipecah belah umat Islamnya. Dan ketika kita terpecah belah, maka kemudian NU-nya tumbang, selesai semua. Nih kata Cuna, tidak boleh. Jadi tantretan saja. Se-FPI, se-non-FPI, ceporon itu hati markana politik. Sepora, cepah teromatena seberingan markana politik. Ini ke urusan transaksi politik, urusan-urusan pragmatisme sosial dan politik. Jakarta di kalangan elit, sampian melo tokara, semelo obeng se Jakarta. Kita sudah memetakan aliran uang yang mengalir ke Madura ini dari mana? Pakun dari Jakarta.
empon kula muka sekoni nih kalau ning terlalu cerna. Wow. Ini loh gerakan-gerakan politik yang membangun militansi luar biasa tanpa ada aliran uangnya akan menjadi sampah. Penetrasi ideologi terhadap satu negara, terhadap satu wilayah tanpa ada uangnya juga akan menjadi sampah. Teori Nesera nikah Antonio Gramsci. Tadi menabi ada bengah makai wahabi nalo kira-kira tuh. Nikah harus dipahami. Lalu kemudian, nah ini politik identitas. Nikah lah ya tok politik identitas nih, makin nih. Politik identitas ini sudah dimulai karena tahun 2024 ini berkenaan dengan peringatan 1 abad tumbangnya Khalifah terakhir Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Lalu kemudian dihubungkan dengan sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Lalu kemudian dihubungkan bahwa catat. Lalu kemudian dihubungkan bahwa pemimpin yang akan dipilih pada tahun 1924 nikah ini adalah seorang mujaddid. Nikah mulai iola nikah. Lah banyak sapidato kat ini salah satunya Bahtiar Nasir. Tore. Artinya apa? Kampanye di masjid, selebaran di masjid yang hanya akan menggunakan umat sebagai mesin politik ini sudah dimulai. Ini akan terjadi 2014 terjadi 2019 terjadi 2024 ini akan mengalami akselerasi dan titik kulminasinya di situ. Polana tepak peringatan 1 abad keruntuhan Khalifah terakhir. Nomor 2 pasaki sarang hadis yang akan melahirkan seorang mujaddid dalam setiap 100 tahun. Nikah lalu antisipasinya apa? Menabitan gula. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh politik yang mengatasnamakan agama, yang menggunakan simbol-simbol agama dan membajak kesalehan dalam agama. Menabi orang Islam masuk ke kancah politik, silahkan. Ini anjuran Imam Ghazali. Silahkan untuk mengawal supaya ruang-ruang politik ini tetap terjaga dalam koridor-koridor maqasidus syariah. Ini kan jelas nang dalam kitab Ihya. Nah, jadi silahkan harus berpolitik, tapi jangan menganggap bahwa saya diutus Tuhan untuk menguasai Senayan dan Istana Merdeka. Nih kalau genge. Kenapa boleh ngakui ayat? Waduh, ampun lil dalil teman-teman aki saja. Napa fitnah Nabi Wahabi? Nah, ini kan nih. Aja nih ser umat nikah. Jangan kemudian umat ini terlalu digiring paksa terhadap kepentingan politik elektoral. Nah, NU nikah harus kembali kepada hitoh, tetap menempatkan politik terhadap porsi yang betul-betul proporsional. Oh, aduh, seporan lagi ya. Duh, ini kejaket, ini kelebur. Menteri tina akinaga islah. Pak tujuh ibu sekali-sekali terus tujuh ibu bupati tak langkong favorit dan gula terang-terangan ongkun entenas mana nyawat di Jakarta. Dukung aki mana terus tiap gubernur nih kah? Benih politisasi agama nih, politisasi ke kancah. Ada nikah kita Taufik. Jadi tugas NU adalah mengawal bahwa kita tidak boleh terjebak
dalam berbagai narasi-narasi politisasi agama yang lebih menggunakan umat sebagai kekuatan-kekuatan elektoral sektarian. Ini kan nih contohnya. Gula-gula tadi saya sudah memberi contoh bahwa kita bisa membedakan antara politisasi agama dan orang beragama yang harus terjun ke dalam politik dalam versinya Imam Ghazali. Imam Ghazali memang menyuruh kita untuk terjun ke dunia politik untuk mengawal supaya ruang-ruang politik ini terjaga dengan koridor-koridor konstitusi syariah. Niki yulang pole bi gula pola nabada bupati takutnya kuarasanan. Bupati ini kah gula cek seneng Pak Bupati, rang terangan fein. Gula selalu monitor. Nikah inilah menurut dan gula fungsi ruang-ruang politik dari orang-orang beragama ini adalah mengawal dan membuat koridor-koridor yang benar bahwa ruang-ruang politik ini tidak boleh menjauh dari konsep-konsep syariah. Menabi IPKI kini kan lebih biasa aja. Nikah kan sering itu di PKI, sedang Sayyidina Ali, saya sih kaperakin, tangki. Nah nikah, jadi biasa ujian jadi pemimpin lah karena nikah. Koranga Jokowi ki, aku Jokowi nikah mulai dari Jokodok, aku mulai awal nikah. Lah seponan, nikah ini ujian-ujian sebagai pemimpin. Termasuk kepemimpinan Sayyidina Utsman ibnu Affan nikah kan ujiannya berat sekali. Itu du korupsi, itu du kafir, sampai nikah boleh nambah di cerita kelopain. Kelompok-kelompok yang mengharamkan dan mengkafirkan pemimpin itu pada akhirnya membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nikah sampai haramaki ekobur neng pemakaman Beki. Ini kejahatan nih. Kemudian Sayyidina Utsman dimakamkan di pekuburan orang-orang Yahudi yang bernama Hishkaukab. Nih kepola nih kafirakin nih kan. Jadi orang-orang Khawarid nih kah, termasuk orang-orang seper ngaperakin Pak Bupati. Beni pola nakan cai ke bela bi gula. Ini kau orang loros. Lah sepora. Enten mogon. Nikah gula nikah ki Taufik nikah tugas seorang NU untuk menangkal berbagai gerakan-gerakan politisasi agama yang menunggangi hadis-hadis seperti akan lahir seorang mujaddid dalam setiap 100 tahun sekali. Ini kan narasinya sudah dipakai. Nah ini kita harus tangkal, kita harus cerdaskan masyarakat bahwa urusan politik elektoral ini tidak boleh ditunggangi dengan dalil-dalil agama. Karena nanti kalau seorang pemimpin memanfaatkan dalil-dalil agama untuk menjadi pemimpin, suatu saat kejahatannya pun akan menggunakan dalil-dalil agama. Nikah. Alhamdulillah, kula keyoman kilo toman, tapi neng ping-tamping sharing alas tare pun. Saya paham betul konflik-konflik di Timur Tengah ini sebenarnya tambahan. Mengapa Arab itu tidak pernah bisa tentram dan damai di antara satu sama lain, dan ini juga termasuk jawaban terhadap pertanyaan tentang Palestina tadi. Persoalan Yerusalem ini adalah persoalan yang terjadi sejak berabad-abad. Dari sejak kekuasaan bangsa Romawi di bawah Titus Vespasian, pasukan Charlemagne, pasukan Templar, pasukan Salib, As-Soffah, dari kekuatan Harun al-Rashid sampai kekuasaan Kekaisaran Ottoman selalu menyerbu dan ingin menguasai Yerusalem. Sampai hari ini antara Benjamin Netanyahu dengan Hamas. Jadi Yerusalem ini dibangun berlapis-lapis dalam kebencian, dalam kepentingan-kepentingan politik. Robohnya bangunan-bangunan itu dipakai untuk bahan bangunan periode berikutnya. Nikah Yerusalem nikah ancor libelian karena dia menjadi epicentrum perebutan politik atas nama agama. Sampai hari ini, itulah mengapa perang Israel dan Palestina tetap diidentikan oleh bahwa ini adalah perang agama. Saya ketika tinggal di Amerika, teman-teman Palestina saya itu semuanya Kristen. Orang-orang dari Ramallah yang ngungsi ke Amerika semuanya Kristen. Artinya ada nikah. Palestina nikah benireng Islam meloloh, yang di pihak Israel belum juga orang Israel semua. Tentara Israel itu juga ada yang orang Arab, dan bahkan yang tinggal di Israel itu juga sebagian orang Arab yang beragama Islam. Ini bukan perang agama, ini perang negara. Jadi kalau kemudian ada orang memakai atribut Palestina, bahwa merasa bahwa Palestina itu identik dengan Islam, ini adalah upaya dari stigma dan framing dari kelompok Hizbut Tahrir. Nih catat, mengapa mereka mengglorifikasi Palestina seolah-olah ini identik dengan Islam? Karena Hizbut Tahrir lahir di Palestina, yang sekarang kantor pusatnya di London. Ini harus dicatat upaya-upaya framing falsehood ini.
Ini adalah upaya-upaya apabila kesalahan diucapkan berkali-kali, akhirnya akan dianggap itu suatu kebenaran. Nah, ini yang dibentuk oleh masyarakat kita hari ini, seolah-olah perang Israel dan Palestina ini adalah perangnya Islam dan orang Yahudi. Salah besar. Sejarah perang tentang Yerusalem, tentang Baitul Maqdis ini sudah dimulai sejak sebelum era Kristen, era Islam, jauh sebelum itu. Nah, ada nikah, nikah tambahan. Nah, jadi oh ya, pertanyaan kedua tambahan lagi, bahwa konflik tribalisme di Arab itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, mulai dari peperangan suku Aus dan Khazraj, tapi kemudian padam pada zaman Nabi hijrah ke Madinah. Ini padam, selesai semua. Sehingga kemudian orang pribumi dan pendatang di Madinah dibelah oleh Nabi menjadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor, lalu kemudian disatukan menjadi satu peradaban yang bernama peradaban Madinah. Selesai semua di dalam panji keislaman. Tapi kemudian pasca Nabi wafat, situasi politik di Madinah kemudian menjadi hancur lagi, hingga akhirnya orang Kristen dan orang Yahudi ngungsi ke pesisir Levan hingga ke Damaskus, ke Aleppo, ke Homs dan Raqqa di Suriah. Nah, ini kekelerona. Zaman Kanjeng Nabi semua bersatu, suku Aus, suku Khazraj, Islam, Kristen, Yahudi semua bersatu di Madinah. Setelah Nabi wafat, stabilitas politik yang menghancurkan peradaban Madinah, sehingga kemajemukan tidak terjadi lagi, peperangan sesama orang Islam terjadi, lalu kemudian saling bunuh sesama orang Islam terjadi. Nah, nikah. Kepemimpinan Nabi ini konsepnya apa? Ini konsep Khalifah min Hajin Nubuwah Cepon. Nabi nikah konsep kenabian ketika memimpin di Madinah. Setelah itu kan dipimpin oleh manusia biasa. Nah, mangken Cepon, sistem khilafah ini adalah buatan Tuhan. Polana Nabi dimin teti khalifah. Persoalannya, kalau memang khilafah ini dianggap sebagai ciptaan Tuhan, pasai rasa tetia Jibril, pasai rasa tetia pangerana. Dulu Nabi memimpin Madinah, yang negor langsung itu Allah kalau ada kesalahan. Kalau khilafah ini diterapkan hari ini, saya rasa bisa ngundang Allah untuk negor pemimpin hari ini. Tidak ada. Makanya konsep bernegara itu adalah konsep al-asobiyah tadi, kesepakatan bersama. Menabih kebedrut nikah beda salah, tegur sarang perwakilan rakyat. Inilah konsep al-asobiyahnya Ibnu Khaldun. Nah, kat ini kemangken sistem pah mangken cepon khilafah nikah buatan Tuhan. Jakal ngakale gule sarang sampean nikah kan, ini kan sebenarnya gerakan-gerakan narasi politisasi agama. Mereka ingin menguasai politik Indonesia dengan menunggangi agama, lalu mengatakan khilafah ini ciptaan Allah. Salah, ini keciptaan orang Romawi. Khilafah itu sudah ditemukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum Islam memakai sistem ini. Namanya Respublika Romana, namanya monarki absoluto, namanya Concilium Plebis. Nih kan nih, paling oning bisa sampean pasarang orang Hizbut Tahrir mangken, oh ini kebaya pangeran. Ini kan kalau ngakale kule sarang sampean. Ini keciptaan orang Romawi ini. Nikah kan gaya Hizbut Tahrir untuk menguasai orang Indonesia secara politis, mengatasnamakan Tuhan. Nah, nikah. Dan nikah ki teti tore harus membedakan antara konflik-konflik tribalisme ini tidak boleh terjadi di antara kita semua. Karena apa? Semua sistem politik yang datangnya dari Arab itu pasti berbeda dengan kultur-kultur keindonesiaan kita. Seterakhir apa nikah? Oh, penganut tafsir. Dan nikah. Kiai, Gus. Saya mengatakan bahwa agama bukan ideologi, tapi tafsir-tafsir agamanya ideologis. Nah, nikah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena semua produk tafsir ini terpengaruh oleh pemikiran mufassir sesuai periode ketika dia hidup di zamannya. Kalau dia hidup pada zaman perang, produk tafsirnya pasti tentang militansi perang. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk tafsirnya adalah produk-produk kebangkitan politik. Kalau dia hidup pada zaman ilmu pengetahuan, kebangkitan ilmu pengetahuan, maka produk tafsirnya adalah tentang kebangkitan ilmu pengetahuan. Ini saya maksud ideologis. Agama ini bukan ideologi, tapi tafsirnya yang ideologis. Oh, tafsir ini kan produk tafsir. Terjemahan nikah nih. Quran nikah 30 juz, tafsir macam-macam. Nah, tafsir masing-masing manusia ini kan berbeda-beda. Tafsir Muhammad Asy'ad
lain. Tafsir Al-Misbah Abi Quraish Shihab ini kan lain boleh. Tafsir Depak lain boleh. Ini kan tafsir. Nah ini yang saya maksud. Tafsir Jalalain lain, tafsir dari Ibnu Katsir lain juga. Nah ini adalah tafsir-tafsir yang dipengaruhi oleh pemikiran para mufassir pada zamannya. Termasuk tafsir-tafsir ayat ini kan lain. Beda sing ngucap Al-Maidah ayat 44 mengatakan kalau negara ini tidak menggunakan hukum buatan Allah, maka seluruh orang di negara ini adalah orang-orang jahiliyah. Kan beda sih nafsir akidah nikah. Saya rasa nafsir nikah Sayyid Qutb dalam Fi Dhilalil Quran. Tapi Ebanta juga sarang Muhammad As'ad. Dalam tafsirnya bukan seperti itu. Tafsir termasuk tafsir Imam Ghazali juga berbeda. Bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang jahiliyah ini adalah orang-orang yang berusaha memerangi orang Islam dan menghambat maqasidus syariah. Ini tafsir Imam Ghazali. Kalau negara itu meskipun menggunakan undang-undang buatan manusia, tapi dia memberi kebebasan kepada orang untuk melakukan proses-proses transendental dengan Tuhannya, maka dia dianggap bahwa dia telah melakukan taat kepada undang-undang buatan Allah. Ketika keluar sampean dari compong mangki lampu merah, nikah undang-undang buatan manusia nikah. Pangeran nikah cuma wajib baki panjenengan nikah untuk taat kepada peraturan, tapi lampu merah kan peraturan pemerintah nikah. Kebiaya saya, kebiaya DLL aja ER nikah. Nikah contoh nih yang paling sederhana. Artinya kita harus betul-betul bahwa tidak semua aturan di dalam hubungan-hubungan intimasi sosial dan hubungan sosial politik di dalam satu negara ini semua tercover, tapi kemudian disempurnakan oleh berbagai tafsir-tafsir. Nah ini kan maksudnya. Ini yang kemudian termasuk kalau kita mempelajari kitab-kitab kebangsaan seperti yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, termasuk Ibnu Khaldun, termasuk pemikiran-pemikiran politiknya Imam Al-Ghazali, Al-Mustadari, ya kan banyak gitu. Ini semua adalah tafsir-tafsir sesuai dengan Imam Ghazali ketika Manabi ngolatin kitab-kitab Imam Ghazali, pra-uzlah dan pasca-uzlah, ini kan produknya lain nih. Pemikirannya sudah berbeda. Artinya apa? Mufassir itu sesuai membuat tafsir-tafsir berdasarkan situasi di mana dia tinggal dan di mana dia hidup. Nikah, tangki. Nikah maksudnya dan gula. Seporah. Sudah selesai. Sudah. Engki sudah terjawab semua. Jadi nikah Pak Bupati mungkin male menyempurnakan tak langkong gak dintok jay seporah. Dan nikah sawaski nyon seporah kurang lebih pon. Dan kula salam hormat menabi beda salah lopot, salam takdim beden kaula para panjenengan saja.